komputer. Gini ya. Misal kamu mau buat title-nya itu adalah eh title-nya misalnya grafik fungsi sinus gitu. Nah, gini, kayak gini ya. Jadi grafik fungsi sinus X membentuk gelombang karena memang satu gelombang penuh ya, satu bukit dan satu lembah karena ya sampai 2pi itu kan ya ini pi radian ya, 360 derajat berarti. Kalau kamu buat 4pi, berarti nanti ini jadi dua gelombang ya, kayak gini. Bisakah difahami? Bagi 360 ini buat apa? Ini, yang ini, Hmm. itu yang tadi lean space itu. Jadi kalau kamu punya lean space ini adalah linear space, kamu seolah-olah ya, kamu mau contoh aja deh, misalnya data gitu, sama dengan np dot lean space. Kalau kamu buat gini dari 0,10 artinya 11 misalnya. Kamu berusaha untuk membuat suatu linear space atau apa ya ngomongnya mungkin jangan linear space ya tapi kayak dari ini kan ada angka 0 nih ini ada angka 10 gitu. Nah kamu berusaha dari 0 sampai 10 ini kamu partisi ya, partisi itu kayak dipotong-potong 11 bagian gitu. Jadi nanti dari 0 karena 11 sampai 10 ini sendiri udah data pertama ya 0 ini berarti habis ini langsung satu itu karena linear dia tadi membaginya 2 3 jatuhnya kan ya 10 ini nanti jatuhnya ke 11 gitu. 0 sampai 10 kan jadi 11 data tuh. Makanya saya kasih sini 11. Jadi kalau saya kasih print di sini, lompatnya yang satu ya. Nah gini, kalau saya buatnya misalnya 22, 0,5, enggak ya, 21 barangkali ya. Nah 0,5 ya. Karena dari 0 sampai 20 sampai 10, kita membagi jadi 21 bagian gitu. Bisa nggak difahami? Kalau misal itu diganti jadi dua aja, apakah Yang bisa? ini Ini. boleh, tapi jadi jelek gambarnya. Boleh, tapi jadi jelek ya. Jadi kamu hanya punya 2 titik jadinya, cuma punya dua terus digambar gitu. A- Hasilnya jadi ya saya juga agak aneh bayangin ya. Jadi cuma gini gitu. Karena cuma kebagi dua bagian gitu. Oh, Cuma dua data jadi jatuh. Hmm? semakin besar angkanya untuk dibagi semakin bagus, semakin Iya, akurat. betul. Misalnya kamu kasih 1.000 di sini kan. Sorry, di sini tadi ya. Atau 2.000 misalnya. Jadinya dia lebih mulus ya gambarnya itu. Kayak gini. Walaupun sebenarnya kalau kamu buat 1.000, udah sama ya. Tingkat mulusnya itu sama. Karena kan gambarnya nggak terlalu besar. Jadi kalau kamu bagi 1.000 sama bagi 2.000 nggak terlalu eye catching lah bedanya. Misalnya, ini sebagai catatan ini piradian ini ya. Ya. Jadi boleh kamu kalau misalnya mau ngasih di sini piradian. Ah gitulah kira-kira ya. Silakan dicoba lah ya dan di share screen. Tadi ada dua ya. Satu kamu membangkitkan data sendiri. Satu lagi kalau tadi saya sudah tunjukin dengan cara yang membuat sinus. Sekarang mungkin cosine ya yang kamu buat. Coba di share screen ya. Iya kan, sebenarnya. Ah, Satu lagi tadi NumPy. Import NumPy as NP. Ya,
Oke. Mm-mm. Data stok. Eh, tadi pakai series ya. We have to put from NumPy we use series. Capital S ya. S-nya harus S besar. Oke. And then data equals to a list ya. Nah, you can create anything ya. Pokoknya it must be a list. Index supposed to be another list. Nah, you can use I for I in range or something like that. List comprehension ya. Oke, for I in range 1, 2, 3, 4, 5. Oke, next. Oh, it's supposed to be pandas ya. Sorry. pd.series harusnya. pd.series. Oke. Nah, and then data.plot ya. Hmm, wait. If you use PLTX label below data.plot, then at the end of the program, I mean after X label, you have to put plt.show. Okay, What's the difference? sorry. What was the difference? Uh, like this. Data.plots inside dot plot uh, plot consist of show ya. Jadi salah satu item dalam plot itu sudah ada show gitu. Nah, jadi show-nya di sini, udah di dalam gitu. So if you put X label here, nggak ada show yang mengakomodir X label ini gitu. Jadi harus di-show-kan lagi gitu. Nah, if you put it di atas ya, above, then no need to use dot show lagi yang di bawah itu. Karena nanti dot show-nya sekalian numpang ke dot show yang di punyanya plot, yang udah di dalamnya plot itu. Paham nggak ya? Tapi tadi bukan ada tulisannya. Eh, jadi pokoknya kalau kamu mau ngilangin ini dikasih dot show itu aja deh. Nah, sekarang yang Y label, kemudian title, oke. Nah, jadi ini menarik ya, kenapa di usia 3 terus naik lagi. Tapi ya udah ya. Oke, next try to draw cosine graph ya. Jadi X-nya nanti adalah nilai-nilai tertentu, Y-nya adalah cosinus dari X-nya itu tadi.
Something. Oke. Aku dokumen Document for what? yang Sorry, bagi-bagi sorry. itu tadi. Firstly, create the list ya. I mean the lin space ya. So Oh, no, jangan PLT dulu. No, itu bukan pakai PLT ya. PLT itu untuk ngegambarnya doang ya. Yang itu tadi pakai NP, NumPy ya. NumPy.lin space linear space ya maksudnya. Oke, dari 0 sampai Oke, Py itu sendiri kan nggak ada di Python ya. Jadi harus np.py. habis itu Eh, Oke, and then kan oke, scroll up. Scroll up dulu. Kamu sudah punya indeksnya ini ya. Berarti indeks ini kan untuk X-nya tadi itu. Nah, pertanyaan, how do we create the data? oh, ma- masukin gitu. Nggak bisa. Kan harusnya pakai looping. Why? Because the data supposed to be depend on the index ya. Scroll down, please. Nah, the data supposed to be, wait, if the data is 0 and then 1, 2, and so on, I mean, this one ya, the lin space, then the y value supposed to be sinus of 0. Oh, sorry, cosine ya. Oh, Cosine of 0, cosine of 1. That's why we need looping ya. So you have to we store. need to save this and something. Ah, Like ya. Mhm. this. Ya. Terus, oke. Oh, wait, like this. Uh, ya, next. Jadi ini sebagai y-nya. X-nya sudah ada di XXX itu ya. Terus, buat kayak gini. Ya, itu kan udah ada tuh. Hah, datanya jadi The data ketemu ya. is XXX. Eh, datanya where. Ya, nanti indeksnya itu masuk ke X-nya ya. Hmm, tinggal tipe. Oke ya. Let me know if you have question to ask. Sorry, saya baru lihat. Sebentar. Nah, jangan lagi begitu ya. Ini jadi apa? Kamu punya Y yang sebanyak itu, ini kan cost dari ini semua, tapi X-nya cuma ada 1 sampai 6, 1 sampai 5 malah ya. Lo nggak bisa dong, kamu punya X-nya ada 5, Y-nya 361. Gimana mau memasangkan ini? Harusnya ini kamu pakai indeks sama dengan XXX aja. Ah, paham nggak itu maksudnya gimana? Ya ini, paham kah maksudnya gimana? Halo? Sorry? Benar-benar. Oh ya.
Oke, oke. Ya. Nah, ini habis ini kita akan lanjut ke dalam yang baru ya, yang baru yang mana kita akan belajar menampilkan data itu pakai apa namanya? Pakai data frame ya. Jadi kamu punya data frame terus kamu mau mengolahnya dalam bentuk apa namanya? Visualisasi ya. I'm gonna stop your screen sharing by the way. Let me start my screen sharing. Nah, so here in my directory ya, I have wait, I have something that tadi itu ya. Wait, sebentar sebentar. Saya harus cari dulu. Google CSV itu mana ya? Oh ini, copy as path name. Oke ya. Here I'm gonna open a CSV file by using data frame. Data frame equals to pandas.read CSV, and I'm gonna put the file here. Nah, ini yang kemarin ya Google Apps file itu ya. Nah, jadi let's assume that you want to draw apa ya misalnya. eh saya nggak ada ide sebenarnya. Mending kita lihat dari sini aja ya. Misalnya ini dia ngedraw by changing number of column frekuensi ya. Frekuensi itu atau size ya. Oh, frekuensi itu maksudnya malah iya ya, size ya. Kita mau ngeplot. Oke, untuk ngeplot suatu data frame itu langsung aja pakai dot plot ya. Df dot yang mana yang mau kamu plot gitu. Misalnya saya mau ngeplot yang size ini ya. Dot plot. Nah, di sini dikasih apa tadi ya? Kain. Kain ya. Kain sama dengan hist kalau kamu mau histogram ya. eh Sebentar. Sebesar ya, sorry. Begini. Nah, eh boleh begini atau boleh juga kamu berikan beans itu tahu nggak? Beans itu lihat lah ya. If I put beans 5 here, benar. Apa beans doang ya sebentar. Nah, ini ya. Jadinya dia ada 5 batangan gitu. Jadi 5 bar gitu. Nah, the question now is ini. If we have this one ya, this kind of data, sebenarnya hampir bisa dibilang trennya itu menurun ya. Jadi ini tuh apa sih? Oh nggak, memang frekuensi ya, frekuensinya menurun gitu. Tapi ini kalau kamu lihat, ini tadi apa ya? Size ya. Size itu sebenarnya semakin besar size-nya, frekuensi orang installnya jadi malas gitu. Jadi dia lebih rendah gitu. Nah masalahnya ini kok naik gitu. Nah ini nanti bisa diakomodir dalam konsep yang namanya outliers. Sudah tahu apa? Udah pernah dengar apa itu outliers? Yang aneh memang. Iya, yang aneh atau yang menyimpang. Ada outliers yang disebut, ada outliers. Outliers itu adalah fenomena aneh ya atau unik ya sebenarnya. Bisa saja dia outliers karena dia leverage value. Artinya karena data yang misal nih kamu berusaha untuk let's assume that you want to uh, determine the relation between apa ya misalnya waktu belajar atau study time and then test grade ya, grade of the test. Nah, ada outlier yang begini ya. Misalnya orang-orang itu waktu belajarnya 1 jam, 1,5 jam, 2 jam, 1,5 jam. Terus nilainya misalnya ini asal-asalnya 70, 75.
80, 85. Ada outlier yang secara respon dia secara secara ini ya, secara value di sini ya, di ini namanya peubah eh apa ya? Independen ini namanya dependen karena kan nanti ini mempengaruhi ini gitu. Nah, ini yang disebut outliers itu bisa karena dia leverage value. Leverage value artinya misalnya semua orang kerjanya itu 1 jam, 1,5 jam, dan seterusnya ya. Tapi dia sendiri misalnya ujiannya itu belajarnya 20 jam gitu. Yang lainnya teman-temannya cuma 1 jam gitu. Mungkin saja nilainya 78 misalnya gitu. Kan secara output dia tidak outlier. Tapi ini outlier juga. Dia outlier karena ini namanya leverage value. Atau boleh juga outlier dia ini belajar 1 jam tapi nilainya misalnya 200 gitu. Ini kan outlier juga gitu. Nah, jadi ya ada banyak ya tipe outlier ya. Ini namanya adalah amatan berpengaruh. Kalau ini namanya adalah data berpengaruh. Respon yang berpengaruh gitu ya. Nah, gimana cara mendeteksinya? Ada aturan yang namanya adalah, saya lupa persisnya namanya apa, tapi pokoknya 1,5 kali. Do you know what's interquartile range, IQR? IQR itu, let's assume that you have the first quartile itu kan 25% ya. And then the second one, saya pakai yang ketiga langsung aja ya, 75% gitu. Nah, yang disebut Yang 25 interquartile, sampai 75 itu kan. ya, yang disebut interquartile range itu Q3 dikurang Q1 gitu. Satu. Nah, kalau kamu petakan gambar kamu nih, misalnya ini gini ya. Ya, box plot itu nanti begini. Ini nanti di sini itu namanya adalah mu atau rata-ratanya atau X bar lah ya. Kalau kamu punya populasi berarti mu, kalau kamu punya sampel berarti X bar gitu. Nah, ini nanti adalah nilai dari Q3, ini nanti adalah nilai dari Q1 gitu. Lalu ini apa? Ini adalah Q1 dikurang 1,5 interquartile range. Ini apa? Ini adalah Q3 ditambah 1,5 interquartile range. Paham nggak? Oh, berarti itu bukan yang minimal value sama maximal value. Bukan. Ini ini adalah minimum value yang tidak dianggap. Ini adalah maksimum value yang tidak dianggap outlier. Ini adalah minimum value yang tidak dianggap outlier. Jadi kalau ada nilai di sini dia masih rendah banget, ini namanya outlier karena terlalu rendah. Kalau ada nilai di sini, ini namanya outlier karena dia terlalu tinggi. Bisa dipahami ya? Oke. Jadi ada dua jenis outlier ya, bisa karena dia terlalu rendah, bisa karena terlalu tinggi. Nah, untuk hal semacam itu, kita perlu melakukan plot yang kayak tadi saya tunjukkan itu ya. Itu namanya adalah box plot. Udah nggak bisa dikontrol Z lagi. Berarti kita lihat di sini ya. Caranya adalah, BTW ini bisa ya. Kalau kamu mau buat kayak gini, boleh nanti saya tunjukkan ya caranya. Ini ya. Contoh, kamu mau melihat, eh jangan ini dulu ya, yang gampang dulu aja kali ya. Itu kan yang udah diselect ya. Contohnya kita mau mengambil df.size. Sama ya sebenarnya. Ini langsung aku copy aja. Ini box ya. Box bukan ya, sebentar. Saya mau cek dulu ya. Iya benar ya. Jadi ini nggak pakai beans karena dia bukan histogram gitu. Jadi kayak gini. Nah, ini berarti simpulan kita apa? Simpulan kita adalah eh yang outlier itu adalah outliernya outlier atas gitu. Karena dia di atas. Dan ini sesuai sama gambar yang tadi. Karena kan tadi outliernya di sini. Dia apa namanya ya? Dia itu naiknya kan di sini ya, di data-data yang besar gitu. Jadi makanya dia di sini gitu. Dengan kata lain adalah benar. Apalagi sih yang bisa kita interpretasikan dari sini? Nah, Apalagi yang bisa kita interpretasikan dari sini? rata-rata itu yang kecil. Sorry, Rata-rata rata-ratanya di yang kecil. ya, rata-ratanya cenderung
kecil karena terdapat outliers tipe amatan tinggi ya. Tipe terlalu tinggi lah misalnya gitu. Nah, kalau kamu lihat di sini ya, eh ini kan di sini ya. Jadi jaraknya lebih dekat ke sini gitu. Dengan kata lain, ini 50% ya. Ini 50% ke sini ada di sebentar. Kita lihat di sini deh ya. Nah, kalau kamu lihat strukturnya itu adalah ini ya. Mediannya itu adalah yang berwarna hijau. Jadi 50% itu ada di bawahnya gitu. 50% ada di sini, di bawah. Ini ke bawah ya. Ini ke bawah. Karena 50% ini ke bawah berarti datanya ketumpuk di sini gitu. Ini kan ke sini deket ya. Tidak ada outlier toh. Berarti sampai outlier bawah maksudnya. Sampai sini 50% gitu. 50% datanya itu atau frekuensinya 50% berada di tempat yang kecil ini berarti dia menumpuk di datanya menumpuk di angka kecil ya. Dan sesuai juga dengan gambar kita di sini ya. Kalau kamu lihat ya memang menumpuk di angka yang kecil ya. Frekuensinya itu ya. Sorry, size-nya tadi ini ya. Sorry, size-nya ya. Atau kalau mau pakai apa ya? Pakai ini tadi apa sih? Oh ya sama ya size-nya. Size-nya kayak gitu ya. Oke, silakan langsung dicoba ya gimana ngebuat box plot. Gampang sih sebenarnya. Kamu mau ngambil apa? Plot kan. Nah, kalau kamu mau buat tadi itu ya, plt dot terkenal misalnya. Tapi gue mau tanya, Hah? ini kan tadi katanya this one is um, oops, Hah? 3 plus 1,5 kJR kan. Hmm. Nah, yang ini kan juga ini Q1 minus kan. Hmm, hmm. Tapi kenapa kok ininya beda? This length kan harusnya sama kan? Di sini constant. Eh, benar. Maksud kamu ini ya. Kenapa ini kan Q3-nya gitu. Mm, Kenapa ini ke sini sama panjangnya tidak sama dengan ini ke sini ya? iya. Oke, sebentar. Eh, Mari kita lihat gambar yang di sini dulu ya. Harusnya sebentar. Harusnya sih biasanya sih datanya memang kayak gini ya, tidak sama ya. Tapi kalau kita secara intuitif memang harusnya sama ya. Tapi sebentar. Oke, satu, tiga. Oh, ini memang betul. Gini ya. Aku hapus dulu ya. Hmm. Memang betul kalau kita turunkan itu dia sampai ke sini. Masalahnya tidak ada lagi data di situ. Kenapa tidak ada lagi data di situ? Karena ini size. Size itu tidak mungkin mengambil nilai-nilai yang negatif ya. Jadi di bawah itu sudah tidak ada data lagi, jadi dia dipotong di sini. Oh, Jadi nggak ada lagi oke, oke. data di bawahnya gitu. Karena Jadi jatuh, panjangnya sama tapi dihapus gitu. iya Dari karena nggak ada data negatif lagi. kan. Dan apa manfaatnya itu dihapus? Dia lebih informatif. Kalau kita taruh dia sama panjang ke bawah itu, kan kan sebenarnya nggak ada data lagi di bawah. Tapi kalau sama panjang kan nggak kelihatan datanya itu menumpuk di mana. Kalau begini kelihatan kalau jaraknya ini kan kecil, jatuhnya adalah kita tahu kalau 50% datanya itu menumpuk di selang yang kecil ini berarti ya menumpuk di nilai-nilai kecil gitu ya. Bisa ya? Oke, kayak gitu ya. Oke, silakan ada yang mau tanya lagi nggak? Oh, boleh scroll ke atas nggak buat yang box tadi Yang komennya? Ya yang ini. cuma beda di kainnya itu Oh, saja. cuman gitu. Nah, Terus pinch five ini tadi apa ya? jumlah apa sih namanya ini? Barnya ini loh. Oh,
Silahkan dicoba ya. Sini kak tadi. Eh barnya itu pakai tanda kutip ya. Dan beda itu Bu, pakainya his ya, bukan bar. Hmm. Belum kamu import ya? Belum di run lagi ya? Itu harus di run lagi ya, mengimportnya itu ya. Satu. Oh iya, ini kayak DF sama dengan PD. Boleh sih kamu pakai ini aja nggak sih? Di sini itu ada kernel atau apa? Bentar, coba klik kernel itu. Bentar. Run all itu loh. Restart kernel and run all cells ini. Restart kernel itu artinya adalah ya kernelnya di restart ya. Jadi nanti variabel-variabel yang sebelumnya ada hilang gitu. Lama ya. Tunggu lah ya. Apa itu? Coba ke bawah. Ya udah, dari sini aja langsung ya. Ini klik run cells below. Ada yang error lagi. Kenapa kamu nggak import ulang aja? Iya bisa juga sih. Di stop aja deh, di stop. Iya, di import ulang ya. Nah gitu ya. Kemudian tadi ada yang apa tadi namanya bukan scatter. eh Tadi namanya apa sih? Yang Box ya, box yang plot ya. bisa Box plot ya. bukan yang bisa barnya diatur berapa itu. Oh ya benar-benar ya. Yang beans ya, pakai beans. It's up to you berapapun ya. Hmm, Oke. Lalu
Berarti outliers-nya di sini adalah pada data-data yang rendah ya Di ratingnya. bawah. Hmm. Berarti dia menumpuk di kanan ya, sebelah kanan gitu. Nanti kamu akan belajar skewness dan kurtosis ya, tapi kita nggak akan belajar di situ ya. Nanti itu kaitannya ke skewness dan kurtosis. I'm gonna stop your screen sharing. Oke, jadi ada juga satu lagi selain matplotlib.pyplot itu bisa kita combine juga sebenarnya dengan yang namanya seaborn-nya. Seaborn itu mirip seperti matplotlib.pyplot. Jadi contoh kamu mau buat this plot ini kamu berusaha untuk saya nggak tahu ya kamu pernah belajar teori peluang atau enggak yang distribusi peluang itu loh. Nah, jadi kayak seolah-olah Normal menggambar distribution. kayak ngegambar density-nya. Density-nya jatuhnya ini fungsi eh, kepekatan peluang ya. Have you ever learned about fungsi kepekatan peluang? Probability density function. Oh, belum ya? Ya sudah. Tapi pokoknya kira-kira gini ya. Kira-kira eh peluang yang tinggi itu ada di sini ya. Peluang yang tinggi itu ya berarti di graf yang tinggi gitu. Yang sebenarnya dapat dari frekuensinya tadi ya. Pakai seaborn.thisplot kamu mau menggambar apa gitu. Lanjut ya, kita mau menggambar sekarang scatter plot. Oke. Contohnya kita mau melihat hubungan antara apakah benar, apakah size berpengaruh pada rating gitu misalnya. Ya, itu bisa dipakai scatter plot ya. Nah, kain scatter ya. Jadi caranya bentar. Ini ya. X-nya apa, Y-nya apa. Scatter plot itu contoh ya. Kita mau melihat tadi apakah size berpengaruh dengan rating. Kira-kira menurutmu berpengaruh nggak? Size itu berpengaruh nggak sama rating? Atau Bisa jadi. Kalau yang kira-kira yang lebih besar berpengaruh? bisa. Hah? Mungkin yang besar besar. Ratingnya rendah. Mana yang lebih berpengaruh kira-kira? Rating dengan size atau rating dengan insults? Oh, install. Dengan insults ya. Oke, kita coba ya. Jadi tadi caranya adalah plt.scatter, Y-nya kamu mau pakai responnya ya. Responnya kita mau rating misalnya ya. X-nya eh bentar tadi apa ya? Rating ini tadi insoles ya. Nah, jadi jadi begini ya. Jadi tidak bisa diambil kesimpulan apapun karena terlalu tidak ini ya, tidak apa namanya, tidak terlalu nggak bisa lah ini cukup sulit untuk menyimpulkannya ya. Jadi rating ini kali 10 pangkat 9 ya. Cukup sulit ya. Jadi yang ada relationship harusnya kelihatan kayak gimana? Kelihatannya contoh ya. Contoh nih, aku mau kasih eh data sama data. Ini aku asal-asal aja datanya ya. Contohnya dosis pupuk. Jadi kita mau melihat eh misalnya dosis pupuk ini kita lakukan tiga, jangan tiga deh. 10 percobaan ya. Jadi dosis pupuknya I, I for I in range dari 1 sampai sebelum 11 itu. Kemudian tinggi tanamannya ini misalnya kan 10 ya. Waktu 1 kilo misalnya tingginya 1, terus 2, terus habis itu berapa ya? Bisa, aku asal saja 3, 5, 4, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 misalnya 14 gini misalnya ya. Jadi ini maksudnya adalah kamu berusaha membuat percobaan tuh. Kamu ada rancangan percobaan, kamu punya 10 tanaman, 10 tanaman yang sama, terus ini kamu kasih pupuknya 1 kilo, ini 2 kilo sampai 11 kilo gitu. Sampai 10 kilo ya. Nah, kamu Hmm. hasilnya tanaman pertama yang dapat 1 kilo tingginya 1, tanaman kedua yang dapat 2 kilo tingginya 3 dan seterusnya itu.
Kemudian DS sama. Nah, jadi kalau kamu lihat nih, DS-nya jadi begini ya. Dosis pupuknya satu, tinggi tanamannya satu gitu dan seterusnya. Ini memang saya setting ya, kalau dia itu ke bawah, walaupun ada turun, tapi dia trennya naik ya gitu. Jadi caranya gimana? Caranya begini. eh Tadi itu ya, PLT dot scatter, Y-nya adalah tinggi tanaman, sorry, salah saya ya. X-nya adalah df pada dosis pupuk. Nah, kalau ini harusnya lebih gampang ya. Kayak gini. Jadi ada trennya gitu. Trennya meningkat. Dan tren meningkat ini representasi dari kalau kamu menambahin pupuk, berarti tingginya bakal nambah gitu. Kesimpulannya kayak gitu. Paham nggak ya? Pernah belajar koefisien korelasi nggak? Hmm. Nah, berarti ini korelasinya positif ya. Karena seiring bertambahnya dosis pupuk, ininya juga bertambah tingginya ya. Oke ya. Silakan dicoba ya. Wah, waktunya hampir nggak cukup lagi nih. Di share screen-nya. Oke. eh Oke. Masih ada satu lagi ya, Pak Isyad harus kita lihat juga ya. Jadi, Hilang. ayo. It. Sama dengan Oke. ini tuh. eh Gitulah ya. Nanti interpretasinya nanti aja ya. Saya bisa diinterpret sendiri. Aku turunin layar satu lagi terakhir ya. Yang namanya adalah ini namanya pie chart ya, atau diagram Pisa ya. Caranya adalah, misal season ini kan nanti ada harus yang kategorik ya. Kategorik ada season yang summer, spring, winter dan seterusnya. Nah, itu mau diplot pakai pie chart gitu. Nah, caranya tadi adalah begini ya. Ini yang kategorik apa sebenarnya? Kategori ya. Jadi, eh sorry, df data frame pada kolom kategori dot plot, sorry, dot value counts. Ini saya lupa value atau values sebenarnya. Value counts ya. Nah, terus di sini dikasih eh sebentar, dot plot pada pie ya, kayaknya pie. Sorry, sebentar. Kategori itu harusnya apa ya sebentar? Lo benar ya? Atau jangan itu deh. Type aja deh, type ya. Oh, sebentar. Ini salahnya di mana? System value counts dot plot kind sama dengan pie. Kok nggak ada ya sebentar? Oh, udah diupdate ya tadi data frame-nya. Sebentar. Pantesan ya. Tadi kita update data frame-nya jadi yang dosis pupuk tadi ya. Jadi sebenarnya tadi kategori juga boleh. Nah, ini ya. Jelek sekali. Type saja ya. Hmm. Nah. Nanti kalau kamu mau misalnya hanya yang besar-besar aja gitu, ya bisa pakai di select kemarin itu ya. Ambil type, ambil yang mungkin yang frekuensinya besar gitu. Nah, ini ya. Free-nya eh, sama paid-nya. Nanti masih ada ya kalau kamu mau membuat kelihatan tulisannya itu ada ya. Bisa masih ada lagi tuh, masih ada multi multi apa namanya, multi column ya. Tapi nanti akan kita lanjutin di kelas selanjutnya saja ya.
Oke, dicoba yang tadi itu ya, yang ini aku copy aja ya supaya waktunya nggak cukup lagi soalnya. Nah, itu aku kasih di chat ya. Ini kah? Eh, Hmm, kayak gitu ya. Berarti nanti itu masih bisa ya nunjukin value, kemudian mengatur warna, start angle dan seterusnya. Nanti dilihat saja di documentationnya ya. Oke, I'm gonna stop your screen sharing. And if you have a question to ask, just let me know ya. Di chat aja di WA. That's all for today, Jasmine. See you on the next class. Bye bye. Oke.